dengan semangat pemudi-pemuda, hadir untuk membangun bangsa, untuk meraih cita-cita yang mulia. Berguna bagi agama, orang tua, bangsa dan negara. Skaga Sekolah Vokasi menguatkan Indonesia. Berani berubah menjadi terbaik. Skaga mewujudkan kompetensi siswa. Skaga membangun jiwa wirausaha. Skaga berwawasan global, dilandasi iman dan takwa. Kreativitas dan inovasi tiada henti. Skada henti, bersama-sama kita maju dan berkarya, membangun masa depan yang cerah Indonesia. Berguna bagi agama, orang tua, bangsa dan negara. Skaga Sekolah Vokasi menguatkan Indonesia. Berani berubah menjadi terbaik. Skaga mewujudkan kompetensi siswa. Skaga membangun jiwa wirausaha. Skaga berwawasan global, dilandasi iman dan takwa. Kreativitas dan inovasi tiada henti. Bersama-sama kita maju dan berkarya, membangun masa depan yang cerah Indonesia, Bergonesia. Assalamualaikum Pak Chandra, permisi Pak. Waalaikumsalam Bu Dian. Ya, Pak boleh mengganggu waktunya sebentar Pak? Oh, boleh Bu Dian, alhamdulillah lagi kosong juga. Iya, alhamdulillah. Pak, ini kan saya ada tugas calon guru penggerak nih terkait modul 3.1 di mana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pimpinan. Nah, tugasnya adalah mewawancarai. Salah satunya adalah yang saya wawancarai adalah Bapak selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 3 Balikpapan. Bapak berkenan nggak Pak? Berkenan sekali Bu Dian. Iya. Pak, nanti ada beberapa pertanyaan ya Pak yang saya akan sampaikan ke Bapak. Nanti mohon kiranya Bapak bisa membantu untuk menjawabnya ya Pak. Baik Bu Dian. Kalau kita langsung mulai saja bisa kah Pak? Bisa. Oke. Ini Pak pertanyaannya ya Pak ya. Kan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau menurut saya sendiri dalam mengidentifikasi permasalahan itu ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi, di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar versus benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan, Bu Dian. Oh begitu ya Pak ya. Iya, betul. Ini selama ini juga nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Nah, saya sendiri sebagai pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau di dilema etika? Selanjutnya ada beberapa hal yang harus perlu saya lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, lalu 3 prinsip resolusi, dan kita tidak lupa juga 9 langkah pengujian keputusannya, Bu Dian. Iya Pak. Nah ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Saya sendiri biasanya itu yang pertama saya lakukan adalah dengan identifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mulai mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa saja yang terlibat.
Memang dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya melakukan ujian kendala, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi terima, dan selanjutnya saya akan membuat keputusan kemudian merefleksikan kemudian. Ya, baik. Nah, ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Saya biasanya ketika berhadapan langsung dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian saya juga nggak lupa untuk memperhatikan dampak jangka panjangnya, merupakan hal yang efektif. Selain itu, saya juga sering kali melakukan diskusi dengan para guru-guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus ataupun permasalahan. Iya, baik Pak. Nah, ini kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya sendiri, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit ya Budian untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun, saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan lagi, Budian. Iya, nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa ya Pak untuk dijalankan? Tergantung ya Budian, seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap sekolah yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya tentunya membuat alokasi waktu khusus. Baik Pak. Ini Pak, apakah seseorang, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Saya sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun, melibatkan dewan guru ataupun pihak terkait juga bukan hal yang salah. Selama hal itu baik untuk siswa dan sekolah, saya rasa itu tidak ada salahnya, Budian. Oh iya, baik Pak. Nah, ini yang terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, Budian. Oh iya, Pak, itu saja sih Pak pertanyaan wawancara dari saya Pak. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk mau saya wawancarai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara saya Pak. Kalau gitu saya mohon maaf ya Pak udah ganggu waktunya, saya undur diri dulu. Iya Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat pemudi-pemuda hadir untuk membangun bangsa, untuk meraih cita-cita yang mulia. Berguna bagi agama, orang tua, bangsa dan negara. Skaga Sekolah Vokasi menguatkan Indonesia. Berani berubah menjadi terbaik. Skaga mewujudkan kompetensi siswa. Skaga membangun jiwa wirausaha. Skaga berwawasan global, dilandasi iman dan takwa. Kreativitas dan inovasi tiada henti. Skada henti, bersama-sama kita maju dan berkarya, membangun masa depan yang cerah Indonesia.
memajukan Indonesia. Berani berubah menjadi terbaik. Skaga mewujudkan kompetensi siswa. Skaga membangun jiwa wirausaha. Skaga berwawasan global, dilandasi iman dan takwa. Kreativitas dan inovasi tiada henti. Bersama-sama kita maju dan berkarya, membangun masa depan yang cerah. Indonesia bergonesia. Assalamualaikum Bu Laseni. Waalaikumsalam Bu Dian, duduk Bu. Iya, maaf ya Bu kalau mengganggu waktunya. Ya, nggak apa Bu. Ini Bu, gini, saya ini minta waktunya Ibu nih untuk ini saya ada tugas dari calon guru penggerak Bu terkait modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, di tugas ini saya harus mewawancarai nih Bu. Nah, salah satu yang saya pilih adalah Bu Laseni yang untuk saya wawancarai. Apakah Ibu berkenan Bu? Berkenan. Oke. Bu, nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan ke Ibu. Mohon dibantu ya Bu untuk dijawab. Boleh Bu, silakan. Kalau kita langsung saja bisa Bu? Bisa. Ya. Bu, ini selama ini nih bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau selama ini yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, yaitu dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, mendengar berita atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Intinya adalah jika suatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindakan lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarahkan juga. Iya begitu ya Bu ya. Iya. Kemudian nih selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Selama ini saya akan berdiskusi dengan Dewan Guru sebagai warga sekolah. Baik Bu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, saya mengecek dulu permasalahannya, menentukan pihak mana saja yang terkait, mendiskusikan dengan Dewan Guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, lalu kemudian membuat keputusan. Namun, jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik guru serta aturan yang berlaku. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Berdiskusi dengan pihak yang terkait permasalahan tersebut dari hati ke hati akan memudahkan mengambil keputusan. Terus kemudian Bu nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu, di situ saya akan merasa sangat sulit. Ya baik Bu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan Bu? Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap sekolah. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus. Baik Bu, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Saya lebih melibatkan Dewan Guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Dari saya, semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya jika kita diskusikan bersama
dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Baik Bu, itu tadi beberapa pertanyaan wawancara yang saya sampaikan. Saya rasa sudah cukup Bu Laseni. Iya, Mohon baik, Bu maaf Dian. ya Bu kalau sudah mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa Bu Dian. Kalau gitu saya pamit undur diri dulu ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.